Indonesia akhirnya bisa mendapatkan kabar baik dari perusahaan teknologi yakni Apple. Pasalnya, perusahaan asal Amerika Serikat ini siap berinvestasi besar di tanah air. Mereka siap membangun pabrik dengan kucuran dana sebesar 1,5 triliun. Namun kesepakatan ini dinilai nggak sebanding dengan Vietnam yang diberikan 256 triliun rupiah. Hal ini langsung mendapatkan sorotan dari berbagai media asing termasuk Reuters. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Permintaan aneh Apple. Perselisihan antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan Apple seketika jadi kabar hangat di sosmed. Namun sebelum ketegangan ini terjadi, Apple sempat punya hubungan yang baik dengan pemerintah. Bulan April lalu, bos besar Apple yakni Tim Cook sempat datang ke Indonesia menemui Joko Widodo. Hasil pertemuan itu mengharuskan Apple untuk membangun pabriknya di Indonesia. Di tahun 2016, perusahaan asal Amerika Serikat ini sempat dirumorkan bakal membangun pabrik di Indonesia. Sayangnya, rencana besar ini gagal terrealisasi. Pasalnya, perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs ini nggak mau ikut aturan pemerintah Indonesia. Apple melakukan permintaan aneh dengan mewajibkan tax holiday selama 50 tahun. Hal ini berarti Apple sama sekali nggak wajib untuk membayar pajak ke pemerintah selama setengah abad. Usulan gila ini langsung membuat pemerintah geram. Apple dinilai sudah kelewat wajar dan komitmennya bersama Indonesia mulai dipertanyakan. Mufti Anam selaku anggota DPR RI merupakan salah satu orang yang kecewa dengan Apple. Mereka sudah mengantongi banyak uang dari rakyat Indonesia. Tetapi untuk berinvestasi di sini saja, mereka malah minta syarat tax holiday selama 50 tahun. Ucap Mufti dengan nada tinggi. Bahkan politisi muda dari PDIP Perjuangan ini mengajak masyarakat Indonesia untuk blokir iPhone. Setelah menelusuri alasan pemerintah, ternyata Apple minta tax holiday selama setengah abad. Ini benar-benar gila. Sudah saatnya iPhone diblokir dari negara kita, tegas Mufti. Ketegasan Prabowo Subianto kepada perusahaan asing. Permintaan gak masuk akal dari Apple langsung ditolak mentah-mentah oleh Prabowo Subianto. Presiden kebanggaan Indonesia ini bertindak tegas dengan melarang penjualan ponsel iPhone 16. Larangan peredaran ponsel teranyar iPhone ini terkait dengan pemenuhan janji investasi Apple. Pasalnya, perusahaan Amerika ini baru berinvestasi sebesar 1,48 triliun rupiah. Padahal Tim Cook selaku bos Apple berjanji menggelontorkan dana sebesar 1,71 triliun rupiah. Alhasil, politikus Gerindra ini menuntut perusahaan asal California ini memenuhi janjinya. Kami Kemenperin belum bisa buka izin untuk iPhone 16 karena masih ada komitmen yang harus direalisasikan oleh pihak Apple, tutur Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Kemenperin bahkan ogah mengeluarkan sertifikat TKDN untuk Apple. Kementerian baru memberikan sertifikat dengan syarat perusahaan Amerika itu memenuhi janji investasinya. Alhasil, ketegangan antara Prabowo dan Apple sempat disorot media asing. Mereka kagum dengan ketegasan Pak Prabowo yang dianggap nggak pandang bulu. Sebut saja Reuters yang menyoroti langkah berani politikus asal Jakarta tersebut. Media asal Inggris ini mendesak Apple untuk patuh dengan aturan yang berlaku. Raksasa teknologi Apple Inc. tidak akan diizinkan menjual telepon pintar iPhone 16 di Indonesia karena belum memenuhi aturan tentang penggunaan komponen buatan dalam negeri, tulis Reuters. Di sisi lain, The Guardian mengecam tindakan keras kepala Apple. Pasalnya, perusahaan asal California ini dianggap menyia-nyiakan pangsa pasar yang besar di tanah air. Kurangnya kehadiran di Indonesia merupakan peluang yang disia-siakan oleh Apple. Ada sekitar 350 juta pengguna ponsel aktif di Indonesia. Jumlah ini jauh lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia saat ini. Aku mau rekomendasiin obeng lengkap yang bisa kamu pakai buat apa saja. Lihat review dan check out di link di bawah ya. Panik, langsung tambah dana investasi. Ketegasan pemerintah Indonesia membuat Apple panik dengan penurunan pasar mereka di Asia. Hal itu sempat disampaikan langsung oleh Bloomberg. Media asal Amerika Serikat ini menyebut kalau Apple langsung membuat rencana baru. Bloomberg bilang perusahaan tersohor di dunia ini bakal menambah dana investasi sebesar 158 miliar.
Selain itu, Apple juga dikabarkan siap membangun perusahaan di daerah Bandung. Demi menjaga asa untuk bisa berjualan iPhone 16, perusahaan bakal menambah dana investasi 158 miliar dan membangun pabrik di daerah Bandung, tulis Bloomberg. Meski begitu, akal-akalan perusahaan asal Amerika Serikat ini sempat tidak mendapatkan kepastian. Hal ini disampaikan langsung oleh Faisal Riza selaku Wakil Menteri Perindustrian. Kami sudah mendengar dan sudah berkomunikasi dengan Apple, tapi untuk detailnya lihat nanti, ujar Faisal. Kepastian yang gak kunjung datang membuat Apple kembali melakukan gebrakan. Baru-baru ini mereka disebut mengajukan proposal sekitar 100 juta dolar atau 1,5 triliun rupiah. Dana ini dialokasikan untuk biaya pengembangan aplikasi dan pembangunan pabrik yang ada di Bandung. Rencana tersebut kembali mendapatkan sorotan dari media Reuters. Kanal berita yang berkantor di London ini menyebut Apple siap mengikuti apa yang diminta oleh Indonesia. Langkah ini dilakukan agar penjualan produk mereka tetap berjalan di tanah air. Raksasa teknologi Apple telah membuat proposal besar kepada Indonesia. Ini dilakukan untuk mempercepat dan memenuhi syarat yang diminta oleh pemerintah Indonesia, tulis Reuters. Lebih utamakan negara ASEAN lain ketimbang Indonesia. Uniknya, investasi yang dikeluarkan Apple untuk Indonesia masih nggak bisa dibilang besar. Hal ini jika berkaca perlakuan Apple kepada negara Asia Tenggara lainnya yakni Vietnam. Pasalnya, negara bintang emas mendapatkan kucuran dana 256 triliun rupiah. Jumlah tersebut beratus-ratus kali lipat dibandingkan Indonesia yang cuma mendapatkan 1,5 triliun. Kepastian ini bahkan disampaikan langsung oleh CEO perusahaan yakni Tim Cook. Dia mengumumkan kesepakatan besar tersebut setelah bertemu dengan Pham Minh Chinh selaku Perdana Menteri Vietnam. Hari ini Apple mengumumkan akan meningkatkan belanja pemasok di Vietnam, seiring dengan kemajuan baru dalam inisiatif mendukung air bersih untuk sekolah-sekolah lokal. Ujar Cook. Reuters langsung menyoroti perbedaan perlakuan antara Vietnam dan Indonesia. Media asal Inggris ini mengaku heran karena Apple tidak berinvestasi besar kepada Indonesia. Pasalnya, tanah air merupakan salah satu pasar terbesar perusahaan asal Amerika tersebut. Selain itu, Indonesia merupakan potensi investasi terbesar dibanding negara lainnya. Apple mempunyai rencana untuk melebarkan sayapnya ke negara Asia Tenggara. Namun investasi terbesar justru didapatkan oleh Vietnam yang potensinya jauh lebih kecil, dikutip dari Reuters. Jika berkaca dari penjualan unit, Indonesia termasuk negara yang tertinggi. Nusantara tercatat sudah membeli 2,61 juta unit Apple pada tahun 2023 yang lalu. Sementara Vietnam hanya berhasil menjual sekitar 1,43 juta unit Apple saja. Brian Ma selaku pengamat penelitian perangkat coba memprediksi alasan logis Apple. Dia menyebut kalau Vietnam punya nilai tersendiri yang berhasil meyakinkan Apple. Karena industri punya nilai tersendiri yang sudah terverifikasi, termasuk lokasi penting seperti Vietnam, tempat Samsung yang sudah hadir sebelumnya di negara tersebut, ujar Brian Ma. Aku mau rekomendasiin alat obeng lengkap nih, cocok buat kamu yang suka bongkar pasang alat elektronik. Lihat review dan check out di link di bawah ya. Jadi begitulah ulasan Apple yang panik dan langsung ajukan investasi besar kepada Indonesia. Gimana menurutmu? Ada komentar tentang cerita tadi?